Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Alfiasi, NIM 211221088. Di sini saya sebagai moderator. Yang selanjutnya ada Nikita Putri Rahayu, NIM 211221079. Selanjutnya ada Putri Nur Azizah, NIM 211221096. Selanjutnya ada Trisni Tias Palupi, NIM 211221104. Yang terakhir ada Kevin Budi Nugroho, NIM 211221112. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam kontemporer kawasan Amerika Serikat dan Kanada. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, yaitu perkembangan jumlah muslim di Amerika Serikat dan Kanada. Yang kedua, model dakwah yang berkembang di Amerika Serikat dan Kanada. Yang ketiga, isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatiannya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Perkembangan jumlah muslim di Amerika Serikat dan Kanada. Pertama, Amerika Serikat. Pada abad modern hingga saat ini, muslim di negara Amerika Serikat tergolong kelompok minoritas. Namun beberapa riset menyebutkan bahwa agama Islam adalah agama terbanyak kedua di Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa survei dari Pew Research Center tentang jumlah atau perkembangan muslim di Amerika Serikat. 2010, 2,77 juta jiwa pemeluk agama Islam dari populasi sebanyak 310,30 juta jiwa. 2011, 1,8 juta umat muslim dewasa. Total muslim dari segala usia adalah 2,5 juta jiwa. 2014, 0,9% warga dewasa pemeluk Islam di Amerika Serikat. 2015 dan 2016 diprediksi kenaikan sangat pesat jumlah dari pemeluk Islam di Amerika Serikat. 2020 diperkirakan 3,85 juta muslim dari total 335,03 juta jiwa di Amerika Serikat. Berdasarkan grafik tersebut, bahwa jumlah muslim di Amerika Serikat setiap tahunnya mengalami naik turun. 2. Kanada. Islam di Kanada berkembang pesat dari waktu ke waktu. Jika dibandingkan dengan jumlah penganut agama lain, Muslim di Kanada mengalami perkembangan signifikan. Islam di Kanada adalah agama terbesar kedua setelah kekristenan. 2001, jumlah penduduk Muslim berkisar 579.000 jiwa. 2006 diperkirakan mencapai 800.000 atau 2,6% dari populasi Kanada. 2011, berdasarkan National House Holland survei mencapai 1.053.945 orang atau 3,2%. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa jumlah muslim di Kanada Serikat setiap tahunnya mengalami kenaikan terus. Untuk materi yang selanjutnya adalah metode dakwah yang berkembang di Amerika Serikat dan Kanada. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Syamsi Ali memaparkan yang membawa masuk Islam ke Amerika ialah dengan kedatangan budak-budak Afrika. Dan salah satu dari mereka berasal dari Afrika Barat yang tetap kukuh mempertahankan agama Islam di tengah berbagai paksaan untuk meninggalkan agama Islam dan menulis Al-Quran dari hafalannya. Kemudian dilanjutkan dengan kedatangan Muslim dari Timur Tengah. Disampaikan Syamsi Ali, peristiwa yang terjadi pada tahun 2001 di World Trade Center memojokkan Islam sebagai pelaku dalam kejadian tersebut dan menimbulkan berbagai persepsi bahwa Islam adalah agama teror. Akan tetapi peristiwa tersebut merupakan pintu gerbang bagi perkembangan dakwah Islam di Amerika Serikat. Di hadapan Civitas Academica
UII, ia menceritakan, salah satu mu'alaf yang mempelajari Al-Quran dengan tujuan mencari kata teror di dalamnya justru menjadi mu'alaf di saat kekacauan sedang terjadi mengenai pandangan-pandangan buruk terhadap Islam. Syamsi Ali yang diamanahi menjadi imam di Islamic Center of New York memulai dakwahnya dengan membangun komunikasi kepada pemerintah, pemeluk agama-agama lain, dan masyarakat setempat. Menurutnya, hal yang harus disadari oleh masyarakat Islam ini adalah ketidakmampuan untuk hidup sendiri di tengah globalisasi yang terus berkembang pesat. Orang yang positif akan melakukan kolaborasi. Jadi, saya membangun komunikasi dengan masyarakat di sana, tuturnya. Di penghujung materi, Syamsi Ali menyampaikan pesannya untuk tidak merasa minder terhadap bangsa lain, sebab penyakit orang Indonesia adalah merasa minder, tegasnya. Pesan lain yang ia sampaikan bahwa tugas pokok seorang muslim adalah melakukan dakwah. Dakwah yang dilakukan dengan menunjukkan keislaman kita, jujur dengan keislaman. Seperti ketika di dalam masjid bersikap Islam, begitupun di luar masjid. Pungkasnya, usaha lain yang ia jalankan saat ini ialah membangun pesantren Nusantara Al-Madani. Selain sebagai media dakwah, pesantren ini dibangun agar Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. Model dakwah yang berkembang di Kanada. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Statistik Kanada pada tahun 2013, populasi Muslim tumbuh melebihi agama lain. Bahkan menurut survei Rumah Tangga Nasional, Islam tumbuh melebihi jumlah warga Kanada yang ateis. Survei menunjukkan populasi Muslim berjumlah lebih dari 1 juta dari total 33 juta populasi. Angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat selama 3 dekade berturut-turut. Badan Statistik Kanada memprediksi pada tahun 2017 populasi Muslim akan meningkat 160%. Mayoritas Muslim Kanada bekerja di bidang perdagangan dan jasa. Bidang pekerjaan lain yang biasa dilakukan Muslim adalah bisnis, keuangan, administrasi, dan manajemen. Jumlah Muslim yang banyak juga mendorong terbentuknya wadah bagi mereka, di antaranya organisasinya antara lain Kongres Islam Kanada yang berbasis di Kitchener, Asosiasi Muslim Kanada yang berbasis di Ottawa, Kongres Muslim Kanada, dan Lingkar Islam Amerika Utara. Organisasi Muslim di Kanada ini memiliki sekolah, memberi pelatihan bagi pemuda-pemudi, dan menyelenggarakan acara komunitas lainnya. Muslim Kanada hidup berdampingan dengan warga Kanada lainnya dengan damai. Kebebasan beragama dan mengekspresikan agama dijamin dalam Piagam Hak Asasi dan Kebebasan Kanada. Karena itulah Muslim Kanada tidak mengalami diskriminasi. Muslimah bisa dengan tenang memakai hijab karena penggunaan hijab diizinkan di sekolah dan tempat kerja. Namun di Quebec, perawat perempuan tidak diizinkan mengenakan hijab. Isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian. Kesalahpahaman terhadap Islam yang bahwa Islam adalah ancaman bagi gaya hidup Barat yang damai dan mengakibatkan sasaran kecurigaan atas aksi terorisme di dunia. Kecurigaan berkembang menjadi kebencian di beberapa negara, utamanya di Eropa dan Amerika Serikat. Perlakuan diskriminatif masih dirasakan pengikut Nabi Muhammad ini.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.